Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullahi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Manahi, Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, ensiklopedi larangan min dhail kitab wa sunnah, menurut Al-Quran dan Sunnah, atau fi sahih sunnatin nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Id Al-Hilali hafidhallah ta'ala. Kita sampai kepada pasal yang ke-29, Babun nahi anid da'wati fil ilmi wal qur'ani. Silakan dibaca Ibu. Larangan mengklaim diri paling berilmu dan paling tahu tentang Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Surah Al-Imran ayat 188. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, suatu kali Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel, lalu ia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, sayalah yang paling berilmu. Lalu Allah menegurnya karena tidak mengembalikan perkara ilmu tersebut kepadanya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada salah seorang hambaku yang bertempat di pertemuan antara dua lautan yang lebih berilmu daripadamu. Nabi Musa berkata, wahai Robbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Lalu diwahyukan kepadanya, bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang, di mana engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah ia berada. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, dinur Islam ini akan jaya sehingga para pedagang hilir mudik di lautan dan kuda-kuda dipacu demi menegakkan agama Allah. Kemudian akan muncul satu generasi yang membaca Al-Quran, lalu berkata, kamilah yang paling mahir membaca Al-Quran, kamilah yang paling berilmu, dan kamilah yang paling paham. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, adakah kebaikan pada mereka itu? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawab para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka berasal dari umat ini dan mereka adalah bahan bakar api neraka. Baik. Qala muallif hafidhallahu ta'ala, babun nahi anid da'awat fil ilmi wal Qur'an. Bab larangan dari mengaku paling faham dan mengerti tentang permasalahan ilmu dan Al-Qur'an. Umat a'azani Allah wa ayakum, la syakka wa la raiba. Kita mengetahui, tidak ragu dan tidak pula samar bagi kita bahwa ilmu memiliki keutamaan yang besar. Ilmu itu
jalan atau cahaya yang bisa membimbing seseorang untuk sampai kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada para nabi ketika memohon kepada Allah Ta'ala untuk ditambahi sesuatu, melainkan itu adalah ilmu. Sehingga Nabi kita sering berdoa menyebutkan Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku itu ilmu yang bermanfaat dan berikanlah padaku yakni kepemahaman. Karuniakan kepadaku yakni pemahaman yang benar dalam masalah ilmu. Umat a'azani Allah wa iyyakum, dan juga Allah berjanji orang berilmu itu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi yang patut diketahui, tidaklah Allah memberikan kepada kita ilmu itu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberikan berupa ilmu melainkan hanya sedikit. Artinya tidak boleh seseorang bersikap sombong dengan keilmuan yang dimilikinya. Ilmu yang dimiliki seseorang itu seharusnya membuat ia semakin tawadhu, karena ilmu itu membuat dia takut kepada Allah. Inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang senantiasa merasa takut kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan lebih daripada itu, orang berilmu memiliki beban yang besar, menyampaikan amanah kebenaran ini tanpa menambah dan tanpa menguranginya. Sehingga Allah melarang kalau ada suatu kaum atau seseorang merasa dirinya paling paham tentang agama ini, kan itu bukan sifat orang yang beriman. Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-188, la tahsabanna alladhina yafrakhuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala takhsabannahum bimafazatin minal adzabi walahum adzabun alim. Kata Allah, la takhsabanna alladhina yafrakhuna, jangan sekali-kali engkau menyangka, engkau mengira bahwa orang-orang yang merasa gembira bima atau dengan sesuatu apa yang telah mereka kerjakan, wa tuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka suka dipuji dan disanjung-sanjung atas apa yang mereka lakukan, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka tidak kerjakan. Maksudnya, fala takhsabannahum bimafazatin minal adab, jangan kalian sekali-kali mengira mereka itu akan lolos dari adab. Kata Allah, jangan sekali kau menyangka orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan jangan pula kamu menyangka terhadap orang yang suka dipuji pada sesuatu yang mereka enggak kerjakan, itu mereka akan lolos dari sebuah adab. Walahum adzabun alim, bahkan yang pantas bagi mereka disediakan adab yang sangat pedih. Dalil ini menjelaskan bahwa ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, bahwa sebenarnya manusia bahwa sebenarnya manusia memiliki pengetahuan tentang ilmu. Ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas seseorang itu membanggakan keilmuannya lalu merendahkan orang lain dengan sebab keilmuan yang dia miliki. Dahulu diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi bani Israil. Kata beliau, suatu ketika Nabi Musa itu berdiri berkhutbah di kalangan orang-orang Bani Israel. Fasuila, di tengah-tengah khutbahnya itu Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah di antara manusia itu yang paling berilmu? Maka beliau mengatakan, faqala ana a'lamu,
Kata Musa, ya aku orang yang paling tahu, paling berilmu. Fa'athaballahu alaihi. Karena ucapan Musa mengatakan akulah orang yang paling berilmu, Allah memberikan nasihat, teguran kepadanya. Idh lam yaruddal ilma ilaihi. Kata Nabi SAW, Allah menegurnya karena tidak mengembalikan perkara ilmu itu kepada Allah. Harusnya dia mengatakan Allah yang lebih tahu tentang hal itu. Nah, kata beliau selanjutnya, fa'ahallahu ilaihi. Allah memberikan wahyu kepada Musa. Anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Ternyata kata Allah, ada seseorang dari kalangan hambanya Allah yang tinggalnya di antara dua pertemuan lautan yang besar. Orang itu lebih berilmu daripada kamu. Orang itu lebih berilmu daripada engkau. Kata beliau demikian. Kemudian beliau mengatakan, qala ya rabbi wa kaifa bihi. Kata Musa, wahai Rabbku, gimana caranya agar aku bisa bertemu dengan orang seperti itu? Faqilalah, dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktalin faida faqadtahu fahuwa samma. Kata beliau, coba kamu bawa seekor ikan yang besar dalam sebuah keranjang. Ketika engkau di mana engkau kehilangan ikan tersebut, maka disitulah ia berada. Yang kita jadikan hujah, ucapan Allah, ucapan dalam hadis ini, Allah katakan kepada Musa dengan mengatakan, anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Sesungguhnya ada seorang hamba yang tinggal di antara dua lautan yang besar itu yang lebih berilmu dibandingkan engkau, wahai Musa. Allah menegur agar manusia tidak merasa paling tahu tentang segala perkara. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bertutur qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yadharul islamu hatta takhtalifat tujaru fil bihari wa hatta tahuda al khailu fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika nanti agama Islam ini akan nampak dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking jayanya kaum muslimin ini akan tampak dijumpai at-tujaru fil bihari. Pedagang itu berlalu larang di lautan dengan aman. Enggak ada yang mengganggu, enggak ada begal, enggak ada perampok lautan. Wa hatta tahudul khail fi sabilillah. Sampai saking jayanya Islam ini, kuda-kuda dipacu di tengah jalan, di medan perang, di jalan Allah Ta'ala tanpa ada halangan. Artinya banyak orang yang memiliki kendaraan di medan perang. Kemudian kata beliau, summa yadharu qaumun yaqra'una al-Qur'an. Tiba-tiba muncul sekelompok orang, generasi yang pandai membaca Al-Quran, hafal Quran, bacaannya bagus dan sebagainya. Begitu maksudnya. Wa yaqulun, tapi mereka berkata, man aqra'u minna. Apa emang ada orang yang lebih pandai, hafalannya lebih banyak dibandingkan kami? Man a'lamu minna. Coba mana yang lebih berilmu tentang Quran dibandingkan kami? Man afqahu minna. Apakah ada orang yang lebih faqih tentang Quran dibandingkan kami? Summa qala li ashabihi. Kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, hal fi ulaika min khairin. Nabi berkata, kira-kira orang yang hafal Quran, pintar tentang isi Quran, berkata dengan kalimat tadi itu baik atau enggak? Apakah mereka orang baik? Mereka berkata, ada enggak yang lebih banyak hafalannya dibandingkan aku? Emang ada orang yang lebih berilmu daripada aku tentang Al-Quran? Atau dia berkata, apakah ada yang lebih faqih tentang Quran dibandingkan aku? Kata Nabi kepada para sahabatnya, ala hal fi ulaika min khair. Apakah pada diri orang itu ada kebaikan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal ulaika minkum. Mereka itu berasal dari kaum seperti kalian ini, min hadil ummah, dari umat ini. Wa ulaika hum waqudun nar. Bersamaan dengan itu mereka lah orang yang bakal dijadikan bahan bakarnya api neraka.
Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mengaku paling tahu, paham tentang isi Al-Quran menandakan bahwa orang itu punya sifat kesombongan. Dan Allah tidak menerima orang-orang yang memiliki kesombongan dalam surganya Allah SWT. Penjelasan penulis, dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan mengaku paling tahu tentang ilmu dan Al-Quran ini banyak memberi kita faedah. Di antara faedahnya, ibu-ibu, tahrimud da'wa fil ilmi wal Qur'ani li'annal muttasib bima lam yu'ti. Kata beliau, kala bisi sobin zur. Hukumnya haram mengaku paling paham tentang ilmu dan paling dalam tentang pemahaman Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ia miliki itu seperti orang yang mengenakan dua pakaian yang palsu. Kalau orang mengatakan dia paling tahu tentang Quran itu, kita katakan ya enggak ada orang lebih faqih daripada Al-Quran dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berkata aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran, ya enggak boleh. Ini sama dengan mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dan ini ibaratnya seperti orang yang mengenakan dua buah pakaian, tapi pakaian itu bukan asli. Sebentar Om. Nah, kita lanjutkan. Faedah yang kedua, ad-da'wa, yakni kata beliau pengakuan orang yang mengaku-ngaku tentang sesuatu itu bisa dianggap benar atau tidaknya ketika memang ada bukti. Yang bukti itu menyingkap bahwa dia benar-benar tentang pengakuannya itu hak. Kalau tidak, Allah akan bongkar. Dan jika dia mengaku sesuatu yang tidak ada padanya, cepat atau lambat Allah akan membongkar kedoknya. Kalau ini yang terjadi, maka suatu saat janganlah mencela. Fala yalumuna da'i illa nafsah. Orang yang mengaku-ngaku tentang sesuatu itu kalau suatu saat terbongkar, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Karena itu ada syair yang menyebutkan wa manidda'a ma laisa fihi kadzabathu syawahidul imtihani wajara fil ulumi jarya sukaiti khallafathu al-jiyadu yawmar rihani. Barang siapa mengaku-ngaku apa yang tidak ia punya dan miliki, bukti-bukti akan membongkar kebohongan atas pengakuannya itu. Berlaku dalam masalah ilmu seperti kuda yang telah bertanding, ditinggalkan oleh kuda-kuda yang lain pada hari perlombaan. Maksudnya dalam hadis ini, wa manidda'a ma laisa fi, siapapun yang mengaku-ngaku dirinya tentang sesuatu yang tidak ada padanya, kadzabat syawahidul imtihani, lambat laun bukti akan membongkar kedustaan atas pengakuannya itu. Berarti dari sini Allah mengingatkan kepada kita, atau penulis ini mengingatkan kepada kita, maksud saya, tidak boleh seseorang itu merasa paling tahu tentang ilmu. Karena setiap orang itu pasti memiliki apa? Kekurangan. Apa yang dia punya itu cuma sedikit. Poin yang ketiga Ibu, silakan dibaca. Saya agak telinga saya agak sakit jadinya berat menyampaikannya. Diulang Ibu, silakan Bu. Salah satu bentuk lain itu adalah menghidupkan ulama dalam majelisnya. Maka kamu lihat para ahli fikih itu mengerumuni ulama. Apabila ulama tersebut ditanya tentang sebuah masalah, maka salah seorang dari mereka mendahulunya memberi jawaban. Jika jawaban ulama itu tidak memuaskan, maka mereka pun mencibirnya. Diriwayatkan dari Abu Asyim An-Nabi, ia berkata, saya mendengar bahwa di majelis Sufyan Ats-Tsauri hadir seorang pemuda dari kalangan ahli ilmu. Pemuda itu menganggap dirinya lebih tinggi, berusaha menguasai pembicaraan dan takabur dalam ilmu yang dimilikinya terhadap ahli ilmu yang lebih tua darinya. Maka Sufyan pun marah dan berkata, tidaklah demikian terangnya generasi salaf. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengaku dirinya imam dan tidak pula berusaha
menyingkirlah dariku dan janganlah coba-coba mendekati majelisku. Nah, jadi kata beliau, minad da'awa at-tadyiq 'alal alimi fi majlisihi. Ada salah satu bentuk klaim yang dilakukan oleh sebagian orang, atau ada seorang yang mengaku-ngaku dia berilmu. Contoh sikap buruk yang dilakukan adalah meremehkan ahlul ilmu, merendahkan, dan biasanya suka menyudutkan kondisi orang yang berilmu. Suatu ketika kata beliau, ada orang seperti ini. Fatara ansafal fuqaha'i yuzahimunahu fa idza su'ila al-alimu su'alan sabaqau ahaduhum. Ada di antara mereka yang suka menyudutkan para ulama dalam majelisnya. Kamu akan jumpai ada sebagian ahli fikih yang menyampaikan menyampaikan sebuah ilmu. Kemudian bila ulama tersebut ditanya oleh orang yang ada di sisinya, maka orang yang merasa berilmu itu akan mendahului jawabannya ulama ini. Ini menandakan bahwa dia tidak punya adab. Dia tidak punya adab karena dia merasa bahwasannya ahlul ilmu tersebut jawabnya lambat, tidak memuaskan. Jadi maksudnya begini, Ibu, ada jenis orang bertanya tentang ilmu kepada seseorang, ketika dijawab dia enggak puas. Jadi dia itu mencari jawaban bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Ini contoh orang-orang yang takabur. Contoh orang-orang yang bangga kepada dirinya sendiri dan merasa bahwasannya yang dihadapannya tidak lebih pandai dibandingkan dia. Contohnya Abu Asim An-Nabil menceritakan, sami'tu Sufyan as-Sauri wa qad hadara majlisaw syabun min ahli ilmi. Aku pernah mendengar dan menyaksikan Sufyan as-Sauri suatu ketika dalam majelisnya ada seorang pemuda. Pemuda ini terpelajar. Tampaknya dari kalangan ahlul ilmu. Wa huwa yatara'asu wa yatakallamu yatakabbaru bil ilmi ala man huwa akbaru minhu. Nah, pemuda ini menganggap dirinya lebih tinggi. Dia berusaha menguasai pembicaraan, lebih daripada itu dia takabur dengan ilmu yang dia punya. Ya mungkin karena sebab dia punya sekolah yang tinggi mungkin, atau gelar yang tinggi, atau semisal daripada itu. Sehingga dia melihat pembicaraannya Imam Sufyan itu dianggap kurang bermutu. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, beliau menceritakan bahwa seolah-olah dia ini orang yang paling paham tentang ilmu, dan seolah-olah dialah orang yang paling tua tentang pengetahuan darinya. Qala faqadiba Sufyan, kata Abu Asim An-Nabil, mendengar ucapan pemuda itu, Sufyan as-Sauri marah. Wa qala, dan menasihati dengan berkata, lam yakuni salaf hakada. Kamu ngaku begini, kamu ngaku begitu, bisa begini, bisa begitu. Dulu pendahulu kita para salafun saleh enggak kayak gitu juga. Karena ahaduhum la yadda'il imam, enggak ada satupun di antara mereka yang mengaku-ngaku kami adalah imam. Saya ini lebih pintar daripada yang lainnya. Aku lebih pandai daripada si fulan, enggak pernah. Wala yajlisu fi sadri hatta yatluba hadal ilm salasina sana. Dan mereka, kata Sufyan as-Sauri rahimahullah taala, bahwa para ulama pendahulu kita itu enggak ngaku-ngaku menjadi imam, dan tidak pula mereka itu berusaha untuk menguasai majelis. Enggak ada yang sok-sokan paling tahu. Bahkan mereka itu menuntut ilmu selama 30 tahun, belajar ilmu, bukan merasa bahwa mereka itu lebih pandai daripada yang lainnya. Nah, kata Sufyan kepada pemuda tadi, wa anta, beda sama kamu. Kamu ini tatakabur ala man huwa asannu minka. Kamu sombong, merasa lebih pandai dibandingkan orang yang lebih tua daripada kamu. Qum anisana, pergi engkau, jauhi aku. Wala araka tadnu min majlisi. Jangan sampai aku melihat kamu duduk mendekat di majelisku ini. Diusir oleh Sufyan as-Sauri. Ketika ada orang sok tahu, sok pandai, sok mengerti tentang semua perkara, diusir oleh beliau. Karena orang-orang soleh tidak punya sifat seperti itu. Berarti Islam mengajarkan kepada kita larangan seseorang itu merasa bahwa dirinya tahu tentang semua perkara.
Bahkan Nabi saja ketika ditanya tentang suatu perkara yang beliau tidak mengetahuinya, beliau diam. Bahkan beliau tidak malu berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Ketika Nabi ditanya tentang tanda-tanda apa? Kiamat. Baru beliau menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pun sekarang kita menjumpai sebagian orang ini bersikap takabur tentang masalah ilmu. Baru punya ilmu sedikit, maka kemudian dia merasa yang selain daripada dia keliru. Dan dia tidak melihat dalil yang datang dari orang lain. Ini keliru. Biasanya ini seperti ini ibu-ibu, orang-orang yang baru belajar agama. Baru belajar lagi semangat-semangatnya begitu. Kemudian baru baca kitab 1-2 kitab, lalu kemudian sudah menjadi orang ahli fatwa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata Abu Asim An-Nabil, sami'tu Sufyan Ats-Tsauri yaqul, pernah Sufyan Ats-Tsauri aku mendengar beliau itu mengatakan, idza ra'aita syaba yatakallamu indal masyai wa in kana qad balagha fil ilmi balaghan faisa min khairihi fa innahu qalilul haya'i. Kalau seandainya, kata beliau, aku dapati atau apabila engkau menjumpai ada seorang pemuda berbicara di hadapan para masyayikh, orang-orang yang lebih tua, lebih berilmu, meskipun ia tampak si pemuda tadi mencapai derajat ilmu yang tinggi, tapi dia terlalu banyak omongnya di depan para masyayikh, jangan kamu harapkan kebaikan ada pada orang itu. Kenapa? Karena dia itu orang yang tidak punya rasa malu. Telah hilang rasa malunya. Orang di zaman dahulu, umat azanillahu wa iyyakum, mereka punya banyak ilmu tapi mereka itu merendah di hadapan orang-orang yang lebih tua. Bukan malah merasa dia lebih pandai, lalu menggurui orang-orang yang ada di hadapannya. Kata Sufyan itu enggak ada kebaikannya. Jangan kamu ambil ilmu darinya karena dia tidak punya rasa malu. Summa tara'adum qad wadaha rijlan al-ukhra wa qad takunu qaddama muqabalatan lil wajhil alim. Kata beliau, kemudian kau dapati lihat sekarang ini, salah seorang dari mereka itu duduk sambil menongkrongkan kakinya, kadangkala tapak kakinya tepat di hadapan seorang ulama. Duduk, kakinya diselonjorkan menghadap para ulama, enggak punya sopan. Kata beliau demikian. Sekiranya salah seorang dari mereka ditanya tentang sebuah masalah, maka ia hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh, seolah-olah Yazid Ad-Dabusi menyindir mereka lewat syairnya, mali ida alzamtuhu hujjatan qabalani bid-dhahiki wal qahqahah in kana dhahqul mar'i min fiqhi fad-dubbu fi sakhra'i ma afqahah. Kata beliau, mengapa ia hanya bisa tertawa dan terbahak-bahak bila aku ajukan kepadanya hujah-hujah yang nyata? Sekiranya tertawa itu adalah bukti kedalaman fikih seseorang, maka betapa dalamnya fikih beruang gurun Sahara, karena dia suaranya sangat keras seperti orang yang tertawa. Maksudnya umat azil wa'yakum, ya kadang orang begitu, hanya karena sebab belajar menempuh jenjang pendidikan S1, S2, S3 misalnya, kemudian meremehkan orang yang lebih tua. Padahal barangkali orang tua itu lebih fakih daripada dia. Nasihat buat kita nggak boleh seperti ini. Karena itu bagian daripada kesombongan, ketakaburan, dan Allah membenci orang yang seperti ini. Dan Nabi berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke surganya Allah Ta'ala barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sifat kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Wallahu alam bissawab. Walhasil, poin 29 ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita telah miliki berupa ilmu harus dipahami itu baru sedikit, dan tidak pantas manusia menyombongkannya, karena yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Selesai bab yang ke-29. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kajian hari Sabtu yang akan datang, kita libur dulu. Insyaallah saya akan safar keluar kota, tapi insyaallah kajian hari Senin dan Selasanya kita sudah mulai lagi insyaallah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.